البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Yani tentang kitab shalah, demikian juga setelah itu tentang zakat, kemudian puasa, kemudian haji, dan demikian. Demikian juga yang sulit, ini kitabul buyu dan sebagainya. Ini telah lewat pembahasan itu. Dan kita ini di akhir-akhir buku ini, buku yang bagus. Yang kadang kita lupa apa yang dulu pernah kita baca. Ya, insya Allah kita pun juga akan mengulang-ulang apa yang ada di buku ini. Demikian juga Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah kita juga dulu pernah menyelesaikannya, dan kita ulangi lagi. Banyak itu faedah-faedah yang luput dulu pernah kita ketahui. Kita masih di Kitabul Jami' di sini, bab ar-rahbi min masawil akhlak, peringatan dari akhlak-akhlak yang jelek disebutkan pada pertemuan terlewat, di antaranya hasad, ya. Demikian juga bakhil, kikir, kemudian akhlak yang jelek sendiri juga disebutkan. Kemudian juga disebutkan dolim, sifat dolim. Demikian juga pemarah. Kemudian juga mencerca. Berikutnya hadis nomor 1499. Wa an Abi Sirmah radhiyallahu anhu. Dari Abu Sirmah radhiyallahu anhu disebutkan hadis ini dhaif. Ya. Ada juga lafaz yang sahih. Yang dibawa oleh Ibnu Hajar di sini riwayat Imam At-Tirmidzi, demikian juga Abu Dawud. Di situ ada rawi namanya Lu'lu'ah imra'atun majhulah. Ada perempuan namanya Lu'lu'ah. Ini perempuan majhul, tidak diketahui. Ini kebanyakan rawi kalau dia itu perempuan, sebab dhaifnya itu tidak lain kecuali majhul. Ya itu. Karena tidak diketahui keadaannya. Jarang perawi perempuan kemudian dia umpamanya pendusta, ya tidak ada mungkin, jarang. Atau mungkin dhaif, tidak ada. Seringnya majhul. Karena memang agak sulit, ya kan? Umpamanya laki dan perempuan. Maka disebutkan di sini dhaif di sini. Tapi ada beberapa lafaz yang sahih. Dari Abi Sirmah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dara musliman darahullah. Barang siapa yang membuat bahaya seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala akan membuat bahaya dia. Nah, lafaz ini dhaif. Tapi di situ ada ayat di dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab. Nah, demikian juga mungkin di Al-Buruj. Di surah Al-Ahzab, walladzina yu'dunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtan wa itsman mubina. Orang-orang menyakiti kaum mukminin dan mukminat dengan tidak ada sebabnya, tidak ada alasannya dari apa yang mereka lakukan. Faqad ihtamalu, maka mereka telah membawa kedustaan dan dosa yang besar. Nah, orang yang menyakiti kaum muslimin maka akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga ada hadis la darar wa la dirar. Ya, kesimpulannya adalah hadis yang hasan. Bisa juga tidak boleh membahayakan, tidak boleh sesuatu yang bahaya dan membahayakan. Nah, ini. Sehingga ini bisa menguatkan. Kemudian lafaz berikutnya, wa man syaqa musliman, barang siapa yang membuat berat seorang muslim, mempersulit urusan kaum muslimin, syaqallahu alaihi, Allah akan persulit dia. Ya demikian. Memang tadi tariknya jalannya tadi lemah, tapi di situ ya ada hadis yang telah lewat juga, hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, ya Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqa alaihim fashkuk alaih. Ya, sebuah Imam Muslim. Maknanya mirip. Ya Allah, barang siapa yang mengurusi dari perkara umatku suatu urusan kemudian dia memberat-beratkan, ya memberat-beratkan mereka kaum muslimin, fashkuk alaih, persulitlah dia. Itu. Jadi kalau ada pemimpin atau orang yang mengurusi urusan kaum muslimin mempersulit urusannya, Allah akan persulit diri dia, urusan dia. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Tapi tadi dhaif dan ada penguatnya.
Ini menunjukkan tidak boleh seseorang untuk membahayakan kaum muslimin. Ya, demikian juga menyulitkan perkara kaum muslimin. Berikutnya hadis nomor 1500. Wa Nabi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, di sini ya ada rawi namanya Ya'la bin Mamlak majhul, ya tidak diketahui. Ya, demikian. Tapi ada penguatnya disebutkan oleh Imam Tabrani dari hadis Usama bin Zaid. Walaupun ada rawi Ibnu Ishaq, dia ini Muhammad bin Ishaq ini menggunakan lafaz an, tapi bisa menguatkan sehingga di sini hasan. Ya, sahih dengan sebab yang lain. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yubghidul fahisha wal badi'ah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yubghid, membenci orang yang al-fahish. Fahish disebutkan yaitu akbahu sab, paling jeleknya mencerca. Mencerca bertingkat-tingkat, ini yang paling jelek. Kadang keluar kaki 4 dan sebagainya kan gitu. Apa-apa tidak pantas. Allah benci orang yang mencaci maki. Al-badhi'ah, ya ini sama, mencerca juga atau tahkir, merendahkan atau menunjukkan ketidaksukaan. Ini Allah tidak mencintai. Ya, Allah murka kepada orang yang dia itu suka mencerca, demikian juga suka merendahkan. Akhrajahu Tirmidzi, keluarkan dari Imam At-Tirmidzi wa sahahu, dan disahihkan. Kemudian hadis nomor 1501, walahu min hadis Ibnu Mas'ud. Demikian juga disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, rafa'ahu, yakni mengangkatnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dhaif, ya, sebutkan bahwa Al-Imam Ibnu Madini dikenal dengan Hayatul Wadi, ularnya di lembah ini karena pandainya mengkritisi hadis. Dia mengatakan ini mungkar disebabkan Ibrahim, riwayatnya Ibrahim dari Alqamah. Demikian disebutkan. Ini Ibrahim An-Nakhai dari Alqamah. Tetapi di situ ada riwayat yang sahih, yaitu dari hadis, ya bisa ditulis ini dari hadis Abdullah bin Mas'ud juga, sebuah dari Imam Hakim, demikian juga Ahmad, demikian juga Imam Bukhari di Adabul Mufrad. Sudah, ini cukup hadis ini. Ya, ini sahih. Jadi disebutkan di sini dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, rafa'ahu, ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari jalannya selain yang disebutkan oleh Ibnu Hajar ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, laisal mu'min bitta'an, tidaklah seorang mukmin itu orang yang suka ta'an ya, mencela. Walal la'an, ya, sehingga mubalaghah, berlebihan, yakni banyak melakukan laknat, sedikit-sedikit melaknat dan sebagainya. Walal fahish, demikian juga fahish tadi, mencerca yang paling jelek. Bukan dia orang yang suka mencerca. Walal badi, sama tadi, yaitu yang merendahkan orang. Ini tidaklah seorang mukmin itu orang yang suka mencela orang, melaknat orang, ya, mencerca, demikian juga merendahkan. Wa hasanahu, dan dihasankan, ini oleh Imam At-Tirmidzi. Wa sahu Hakim mensahihkan. Wa rajah Daraqutni waqfahu, Imam Daraqutni merajahkan itu mauquf saja. Tapi saat ini sudah kita sebutkan sahih. Wah, di sini menunjukkan di antara sifat yang jelek yaitu mencerca orang, melaknat, merendahkan, ya. Demikian juga mengejek orang, demikian. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaknat seseorang, ya. Ternyata orang tersebut kemudian masuk Islam. Turun ayat surat Al-Imran ayat yang ke-128. Laisa laka minal amri syai'un. Tidaklah untukmu wahai Muhammad dari perkaranya sedikit pun. Yani hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka akhirnya masuk Islam. Dan laknat itu adalah tardun min rahmatillah. Yani menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Adapun laknat sifat boleh. Seperti banyak Allah Subhanahu wa taala melaknat al-wasimah wal mustawsimah, orang yang menato dan minta ditato, kan demikian. Demikian juga yang lainnya. Ala lanatullah ala dzalimin. Tawilah sungguhnya laknat Allah untuk orang yang zalim. Demikian. Tapi kalau seseorang tertentu jangan, ya, dijauhi yang seperti ini. Seorang mukmin tidaklah, ya, punya sifat suka melaknat. Berikutnya hadis nomor 1502. Wa Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha,
Qala, beliau mengatakan, ini mencerca orang sudah meninggal. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Imam Bukhari, la tasubul amwat, jangan kalian mencerca, la tasubu, mencaci maki al amwat, orang yang sudah meninggal. Larangan mencaci maki orang sudah meninggal. Sudah selesai sudah. Sudah tidak ada lagi beredar di muka bumi. Tidak boleh untuk dicaci maki, dicerca. Fa innahum qad afdau, sesungguhnya mereka telah menyelesaikan ila ma qaddamu, kepada apa yang mereka sudah lakukan. Sudah selesai, tidak ada urusannya dengan orang yang sudah meninggal. Tidak boleh untuk mencerca orang yang sudah meninggal. Dikecualikan di situ, yaitu apa? Untuk menjelaskan keadaan rawi, walaupun dia sudah meninggal, sebutkan pendusta umpamanya atau hafalan yang lemah umpamanya, demikian. Demikian juga ahlul bid'ah boleh. Fatahdir minhum, peringatkan dari mereka walaupun sudah meninggal. Demikian juga seperti Abu Hasan Al-Asy'ari sudah bertobat, dia sudah meninggal, tapi kita peringatkan dari pemikirannya. Ya demikian. Jadi di sini larangan untuk seorang mencerca orang yang sudah meninggal, kecuali tadi disebutkan. Kemudian hadis nomor 1503. Wan Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, maka beliau mengatakan, hadis Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qatat, tidak masuk dalam surga qatat. Qatat itu adalah namimah, naqlul kalam bainan nas ala jihadil ifsad. Itu menukilkan ucapan di antara manusia, menyebarkan ucapan-ucapan di antara manusia untuk merusak. Nah, ini namanya namimah. Inilah qatat. Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba, orang yang namimah. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan dosa besar. Di situ ada hadis juga, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Bukhari Muslim. Nabi mengatakan, ya, ketika ada beliau melewati kuburan, innahuma li'adzabani, keduanya itu disiksa. Ya, tidaklah keduanya disiksa dengan suatu yang besar. Ini tidak sulit meninggalkannya, tapi keduanya melakukan. Yaitu apa? Ahaduma bahkan yamsi binamimah. Salah satunya berjalan dengan namimah, kemana-mana suka mengadu domba. Wa amal akhar, adapun yang lain bahkan la yastatiru min baulihi, yang lainnya dia tidak menutupi aurat ketika dia kencing, atau tidak berhati-hati dari kencing sehingga mengenai pakaiannya. Ya demikian. Jadi ini menunjukkan apa? Itu berhati-hati dari sifat apa? Namimah, mengadu domba. Dan tidak masuk surga ini ancaman. Ya, walaupun kita meyakini kalau dia seorang yang bertauhid nanti akan masuk surga juga. Ya, tetapi dia mendapatkan ancaman kalau Allah kehendaki dia disiksa dengan perbuatan dia tersebut. Sampai di sini, subhanallah, subhanallah, subhanallah.